Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu di dunia bahkan akhirat. Dan perbuatan keji akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ini nyata, pedih dan datang sebagai peringatan agar kita segera sadar. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perbuatan yang akan menghancurkan hidup di dunia dan akhirat. Inilah Setetes Embun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita telah membahas part 1 perbuatan yang langsung mendapatkan azab dunia sebelum akhirat. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan part 2 perbuatan yang langsung mendapatkan azab dunia sebelum akhirat. Perbuatan yang langsung mendapatkan azab dunia adalah membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa hak adalah dosa besar yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Nyawa adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, bukan dihilangkan dengan semena-mena. Ketika seseorang mengambil nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, itu adalah kejahatan yang mengerikan. Apakah kamu sadar, satu nyawa yang hilang karena ulahmu bisa membawa kehancuran bagi banyak orang? Azab bagi pelaku pembunuhan sangat berat dan tidak akan tertunda. Di dunia, pelaku sering dihantui rasa bersalah yang terus dibebani hati dan pikiran mereka. Tidak sedikit yang hidup dalam ketakutan, dibunuh, diburu hukum manusia, dan dihancurkan oleh karma sosial. Di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siksa yang sangat pedih bagi mereka yang mengambil nyawa tanpa hak. Jika kamu pernah terlibat dalam dosa ini, satu-satunya jalan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hentikan perbuatan tersebut, kembalilah kepadanya, dan jika memungkinkan, mintalah maaf kepada keluarga korban. Tobat yang tulus dapat menghapus dosa sebesar apapun, asalkan kamu benar-benar menyesali perbuatanmu dan tidak mengulanginya lagi. Sahabat beriman rahimakumullah, nyawa adalah amanah Allah yang tidak boleh dirusak. Sadarlah sebelum terlambat, karena hidup ini sangat singkat dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan tunggu sampai azab datang, segera bertaubat, perbanyak amal baik, dan jadilah seseorang yang menjaga kehidupan, bukan menghancurkannya. Hanya dengan cara ini kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Perbuatan yang langsung mendapatkan azab dunia sebelum akhirat selanjutnya adalah fitnah dan gosip. Fitnah dan gosip adalah dosa yang sering dianggap ringan, padahal dampaknya sangat berbahaya. Fitnah bisa menghancurkan kehidupan seseorang, merusak hubungan, dan menimbulkan permusuhan yang tak berujung. Gosip meskipun terlihat sepele, adalah bentuk kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Apakah kamu sadar, satu kata yang keluar dari mulutmu bisa menjadi penyebab kehancuran hidup orang lain? Azab bagi mereka yang menyebarkan fitnah dan gosip sangat nyata. Hidup mereka akan dipenuhi masalah, kehormatan mereka akan jatuh, dan kepercayaan orang lain akan hilang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan balasan yang setimpal di dunia maupun akhirat. Dalam Al-Quran, fitnah disebut lebih kejam daripada pembunuhan, dan pelakunya akan menyesali perbuatannya di kemudian hari. Hentikan kebiasaan menyebarkan cerita yang tidak benar atau membicarakan aib orang lain. Jika kamu mendengar sesuatu yang buruk tentang seseorang, tahan lidahmu dan jangan ikut menyebarkan. Gunakan waktu dan energi untuk berbicara hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang menjaga lisannya dan berusaha menjadi sumber kebaikan, bukan kerusakan. Sahabat beriman rahimakumullah, sadarlah sebelum terlambat. Jangan biarkan dosa ini menumpuk dan menghancurkan hidup. Jadikan lisanmu sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan,
bukan keburukan. Segeralah bertaubat, mintalah ampun kepada Allah. Jauhi segala bentuk fitnah dan gosip. Hanya dengan menjaga lisan, hidupmu akan menjadi lebih berkah dan tenang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.